Pemirsa, jelang pergantian malam tahun baru, Pemprov DKI Jakarta menggelar hiburan di sejumlah titik. Sedikitnya ada 23 panggung disediakan untuk menghibur warga Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pengisi acara ternama dihadirkan demi memeriahkan perayaan Tahun Baru 2025. Dan berikut titik-titik yang disiapkan dari pemerintah. Pemirsa, digelarnya panggung hiburan di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta membuat Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru. Dan berikut beberapa rute rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk ke Majapahit dibelokkan ke Jalan Juanda. Lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan belok ke kiri ke Majapahit diluruskan ke Suryo Pranoto atau dibelokkan ke kanan Jalan Gajah Mada. Lalu lintas dari Jalan Muhammad Ridwan Rais yang akan ke Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan ke Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin. Sementara lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju ke Kebon Sirih atau Tugu Tani dialihkan ke Jalan Fahrudin. Lalu lintas dari Jalan Sabang menuju ke Tanah Abang dialihkan ke Tugu Tani. Lalu lintas dari Jalan Fahrudin menuju ke Wahid Hashim dialihkan ke Jalan Mas Mansur. Lalu lintas dari Jalan Imam Bonjol menuju ke Bundaran Hotel Indonesia dialihkan ke Agus Salim. Sementara lalu lintas dari Jalan Agus Salim menuju ke Jenderal Sudirman dialihkan ke Imam Bonjol. Lalu lintas dari Jalan Galunggung yang menuju ke Sudirman dialihkan ke Karet Pasar Baru 3. Lalu lintas dari Mas Mansur menuju Sudirman diluruskan ke Dr. Satrio. Kemudian lalu lintas dari Bendungan Hilir ke Sudirman diputarbalikkan kembali ke Ben Hill. Lalu lintas dari arah barat Gatot Subroto menuju ke Sudirman diluruskan ke arah timur Jalan Gatot Subroto. Lalu lintas dari Pintu 5 Senayan menuju Sudirman diputarbalikan ke Jalan Pintu 1 Senayan. Lalu lintas dari Asia Afrika menuju ke Bundaran Senayan diluruskan ke Jalan Hang Lekir 1. Dan lalu lintas dari Jalan Senopati menuju ke Sudirman diluruskan ke Jalan Patimura. Pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Pemirsa, jelang malam pergantian tahun, Car Free Night diberlakukan di Jalan Malioboro, Yogyakarta mulai pukul 6 sore. Car Free Night diberlakukan guna mengurangi kepadatan kendaraan dan agar wisatawan dapat menikmati malam tahun baru dengan nyaman. Jelang perayaan pergantian tahun, kawasan Malioboro diprediksi akan dibanjiri ribuan wisatawan dari luar daerah. Car Free Night atau malam bebas kendaraan bermotor diberlakukan di jalan masuk Malioboro sejak pukul 6 sore tadi. Laju kendaraan dialihkan dari Jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Jalan Pasar Kembang. Sementara Car Free Night di kawasan Tugu Palputih dan titik 0 km Yogyakarta diberlakukan mulai pukul 9 malam.
Menjelang malam pergantian tahun di kawasan Pantai Kuta Bali, mulai diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Untuk mencegah kepadatan kendaraan, Polresta Denpasar dan Polda Bali melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Pantai Kuta sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Semua kendaraan roda 2 dan 4 tidak diperkenankan memasuki area Pantai Kuta. Wisatawan diarahkan memarkir kendaraan di kantong parkir yang sudah disiapkan pihak kepolisian, yakni di lapangan Tridakti, Jalan Patih Jelantik, Sentral Parkir Jalan Raya Kuta, dan beberapa lokasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati momen pergantian tahun di Bali. Sementara itu, kawasan Anjungan Pantai Losari Makassar akan menjadi pusat keramaian menyambut malam pergantian tahun baru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rekayasa lalu lintas pun akan diterapkan pada sejumlah ruas jalan Kota Makassar dengan menutup 11 ruas jalan menuju Anjungan. Jelang malam tahun baru 2025, suasana di Anjungan City of Makassar, kawasan Pantai Losari hingga Selasa siang masih lengang dan belum ada keramaian pengunjung. Meski demikian, kawasan ini diprediksi akan menjadi titik keramaian nanti malam. Di sekitar lokasi juga telah didirikan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru yang berisi tim gabungan kepolisian, Dishub, dan tim medis dari Dinas Kesehatan Makassar. Untuk itu, pihak kepolisian Polrestabes Makassar melakukan rekayasa di sejumlah ruas jalan menuju Anjungan di 11 ruas jalan protokol ke lokasi titik utama perayaan malam pergantian tahun, yang mana terletak di kawasan Anjungan Pantai Losari, Monumen MNEK, dan kawasan Center Point of Indonesia. Ketiga lokasi ini diketahui memiliki jarak yang berdekatan. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jalan DR Tulangi, Jalan Bonto Lempangan, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Lamadu Keleng, Jalan Mapan Yuki, Jalan Obu Degeri Saju, Jalan WR Supratman, Jalan Penghibur, Jalan Somba Upu, dan Jalan Ujung Pandang. Ke-11 ruas jalan ini juga telah dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas sejak Senin kemarin. Ada 1.045 personil yang kita libatkan dalam pengamanan malam tahun baru. Kemudian tentunya untuk cara bertindak pada saat nanti pergantian malam tahun baru, kita ada pengamanan di perbatasan-perbatasan ataupun kita melakukan penyekatan-penyekatan di dalam kota. Kemudian, tentunya kami juga melaksanakan kegiatan pengamanan fokus di salah satu titik, yaitu di CPI, MNEK, dan juga Anjungan, di mana hasil koordinasi dengan pemerintah kota bahwa 3 tempat ini, CPI, MNEK, dan juga Anjungan, ini akan dijadikan titik fokus untuk kegiatan keramaian masyarakat di pergantian malam tahun baru. Selain rekayasa lalu lintas, pihaknya juga akan melakukan penyekatan di 3 pintu masuk Kota Makassar, yakni di batas Kabupaten Goa Makassar, Takalar Makassar, dan Maros Makassar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keributan di malam pergantian tahun. Dari Makassar, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, malam tahun baru tentu memancing perhatian masyarakat untuk berkumpul di titik-titik keramaian terutama di ibu kota. Untuk menyiasati kepadatan arus lalu lintas di malam tahun baru, komuter lain beroperasi selama 24 jam. Pada malam tahun baru 2025, KAI Komuter menambah pelayanan perjalanan komuter lain Jabodetabek hingga 24 jam. Tentu saja layanan ini dilakukan untuk memfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dengan menggunakan transportasi umum. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pengguna KAI selama malam pergantian tahun baru 2025. Dengan penambahan yang dilakukan ini, kapasitas angkut pengguna komuter lain juga bertambah dan bisa mengangkut penumpang sebanyak 1,9 juta pengguna. KAI Komuter pada tanggal 31 Desember 2024 akan mengoperasikan 114 perjalanan komuter lain Jabodetabek sebagai antisipasi kepadatan yang akan terjadi.
untuk merayakan pergantian tahun di beberapa lokasi di Jakarta. Adapun waktu operasional perjalanan KRL dimulai pada pukul 03.30 sampai dengan pukul 02.16 WIB di hari berikutnya di sebuah lintas perjalanan komuter lain. Diharapkan dengan adanya penambahan perjalanan ini dapat memberikan pilihan pengguna untuk menggunakan komuter lain dan mengurangi kepadatan di stasiun. KAI Komuter menambah 66 perjalanan di seluruh rute, sehingga total terdapat 1.114 perjalanan komuter yang masuk maupun keluar Jakarta. Diketahui pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menerapkan Car Free Night pada malam tahun baru 2025. Hari ini panggung hiburan disediakan untuk memeriahkan perayaan yang sudah disiapkan sejak beberapa hari lalu sepanjang Jalan Panglima Sudirman hingga dekat Monumen Nasional. Lalu lintas di kawasan Gadok ramai lancar. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime.